Halo teman-teman, kembali di video pembelajaran Prodi Ilkom Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat bergabung kembali di kelas Digital Mediated Communication. Saya Andika Vinianto Adiputra dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang privasi dan media digital. Topik yang belakangan ini sering menjadi bahan diskusi adalah kaitannya dengan media sosial, eh, dengan privasi dan keamanan. Ketika semakin banyak informasi atau personal information yang diupload oleh pengguna secara online, tentu saja search engine akan memastikan bahwa informasi tersebut terindeks, diarsipkan, dan dapat dicari oleh siapapun yang memasukkan keywords yang sesuai. Maka tidak aneh jika kemudian isu-isu seperti keamanan dan privasi dalam media sosial ini semakin menonjol dan semakin meningkat. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang digital safety dan security yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan privasi online dan keamanan dalam penggunaan media digital. Salah satu sumber masalah dari kejahatan digital yang dialami oleh pengguna media digital adalah permasalahan keamanan. Nah, lalu ketika kita bicara uh, tentang seberapa besar privasi yang kita miliki sebagai pengguna media online atau digital mediated communication, pertama harus kita ketahui bahwa segala bentuk media digital serta akun digital yang kita miliki secara pribadi adalah bagian dari privasi online kita. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa terdapat jenis akun yang mungkin tidak sepenuhnya memiliki privasi seperti akun lainnya, seperti contoh work emails dan juga school emails. Lalu dalam media sosial terdapat pilihan untuk membuat akun menjadi privacy, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan orang lain untuk melakukan tindakan screenshot apa yang kemudian kita bagikan. Oke. Nah, lalu selain itu juga masih berkaitan dengan seberapa besar privasi yang kita miliki ketika sedang online. Nah, Shinton pada tahun 2016 menjelaskan tentang proses komunikasi di media digital yang menyebutkan bahwa terdapat sender, server, dan recipient yang saling berkaitan. Ya, nah, ia pun menjelaskan bahwa hacker ini sangat berpeluang untuk kemudian masuk dalam proses komunikasi ini. Karena apa? Karena dapat melewati server. Nah, ketika kita menggunakan media sosial sebagai medium sosial atau mediated communication, pada prinsipnya kita itu menyediakan medium tersebut dengan informasi dan data pribadi kita. Lalu sebagai imbalannya kita dapat menggunakan layanan media sosial tersebut. Sama halnya seperti semua platform media sosial bahwa fitur umum yang pasti ada adalah kita harus membuat profil diri kita, di mana kita sebagai user bisa present informasi tentang diri kita sendiri. Nah, ketika Facebook masih populer dan bisa dikatakan masih media sosial yang mainstream ketika itu, pernah terdapat sebuah studi yang melihat jenis informasi apa saja yang self-disclose atau diungkapkan atau di-share oleh pengguna di Facebook. Ternyata hasilnya cukup mengejutkan ketika itu, ya, bahwa ternyata 87% ya dari pengguna ini nge-share riwayat pendidikannya, nama sekolahnya dan sebagainya. Lalu 83% itu juga nge-share asal kota atau kota di mana ia tinggal. Ya, kemudian 45% juga menyediakan informasi mengenai alamat rumahnya. Ya, lalu 80% ini nge-share film-film favorit mereka. 78% nge-share musik favoritnya. Kemudian 47% juga nge-share
acara TV favoritnya. Nah, kemudian 83% juga menyediakan informasi terkait dengan tanggal lahir, termasuk tanggalnya, bulan, dan tahun. Ya. Dan terakhir, 14% juga ternyata menyediakan informasi terkait alamat email mereka. Ya. Lalu, apa sih sebenarnya alasan para pengguna dengan santai ini nge-share semua informasi dan data pribadi mereka? Nah, ternyata sebuah studi menyatakan bahwa individu-individu tersebut ini merasakan adanya semacam koneksi secara mendalam gitu ya, dengan pengguna lain. Manusia ini kan pada dasarnya ingin menciptakan sebuah hubungan yang bermakna. Misalnya banyak pengguna dari Facebook yang mengungkapkan ulang tahun mereka secara online, ini akan menemukan bahwa kotak masuk atau personal message mereka dan timeline akun mereka ini akan kebanjiran dengan feedback, dengan respon pada hari itu. Ketika apa? Ketika temannya, rekan kerja, anggota keluarga, dan kenalan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Ya, nah alasan lain untuk mengungkapkan informasi pribadi di media sosial juga adalah untuk mencapai tujuan strategis. Contoh ya seperti LinkedIn yang kemudian memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain berdasarkan karir umum atau minat kejuruan dan sering digunakan oleh pencari kerja untuk mengidentifikasi peluang karir baru. Demikian pula banyak pemberi kerja akan beralih ke LinkedIn dan situs jaringan profesional lainnya untuk mencari informasi terkait pelamar kerja ya sebelum membuat keputusan perekrutan akhir. Nah, alasan ketiga untuk mengungkapkan informasi pribadi di media sosial adalah untuk menambah nilai pada media alat itu sendiri. Ya, beberapa layanan online mengumpulkan dan menghubungkan data tentang pengguna individu dan perilaku mereka di tempat untuk meningkatkan layanan yang dapat ditawarkan situs dan karenanya menambah nilai bagi individu. Ini tidak hanya berlaku untuk media sosial, tapi juga untuk berbagai online services seperti misalnya Tokopedia atau Netflix yang menggunakan algoritma untuk memeriksa perilaku pembelian dan menonton anggota untuk kemudian membuat rekomendasi berdasarkan informasi tentang produk atau film lain yang mungkin juga disukai oleh pengguna. Nah, lalu alasan yang keempat untuk mengungkapkan informasi pribadi di media sosial adalah untuk sekedar menggunakan layanan tersebut. Bahwa dalam banyak aplikasi online saat ini, persyaratan layanan ini mengharuskan pengguna untuk mendaftar agar dapat mengakses layanan tersebut. Nah, dalam kasus ini, informasi pribadi tidak boleh diungkapkan kepada basis pengguna layanan yang lebih luas dan hanya diungkapkan kepada perusahaan yang mengelola layanan. Nah, kemudian alasan yang kelima, pengguna dapat mengungkapkan informasi pribadi melalui media sosial adalah untuk mengekspresikan dirinya, ya, bahwa dalam sebuah penelitian ini telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penggunaan Facebook termasuk pengungkapan dan narsisme sehingga individu yang lebih angkuh atau ego mengungkapkan diri di media sosial itu lebih banyak ya. Media sosial seperti yang barangkali sudah tidak terlalu aktif seperti Tumblr dan Snapchat ini dapat memberikan jalan keluar ya untuk mengekspresikan diri ya, dan mereka yang perlu mengungkapkan diri kepada orang lain mungkin merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang terapeutik ya atau melegakan untuk terlibat dalam pengungkapan semacam itu meskipun mereka melakukannya dengan mengorbankan sejumlah besar uang, waktu, dan konten, memikirkan dan berfokus pada diri mereka sendiri yang tentunya agak bertentangan dengan maksud media sosial. Lalu ketika kita bicara tentang resiko apa saja yang dihadapi ketika kita nge-share informasi pribadi, ya pada prinsipnya meskipun memposting informasi secara online dapat memberikan imbalan,
hal itu juga dapat menimbulkan resiko. Sebagian besar waktu resiko ini tidak terwujud ya, namun potensi konsekuensi ini sangat nyata dan pengguna harus mempertimbangkan dengan hati-hati resiko yang mereka hadapi saat memposting identitas, informasi pribadi di media sosial. Satu mungkin yang paling besar resiko dalam mengungkapkan informasi pribadi secara online adalah sifat informasi yang sering diungkapkan dan potensi penyalahgunaan informasi tersebut oleh pihak lain. Ya, resiko yang signifikan dapat terlibat dalam menempatkan informasi pribadi Anda secara online, secara umum, karena orang lain, baik individu maupun organisasi, mungkin dapat mengakses informasi tersebut untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, orang dapat menggunakan informasi yang Anda berikan di satu ruang media sosial untuk tujuan lain di tempat online lainnya. Ya, nah kemudian potensi resiko kedua untuk diungkapkan di media sosial adalah bahwa informasi yang diungkapkan ke layanan mungkin tidak bersifat pribadi, bahkan jika Anda menggunakan pengaturan privasi yang ketat. Meskipun Anda sudah menggunakan privacy settings, yang namanya pengaturan privasi dapat berubah ya. Pengguna lain yang Anda kenal dapat mendistribusikan informasi Anda tanpa sepengetahuan atau izin Anda, dan pada akhirnya informasi yang Anda berikan ke banyak media sosial bukan lagi menjadi milik Anda. Ya, pengaturan privasi ini sangat halus ya, berubah dari satu bulan ke bulan berikutnya seiring dengan perubahan perusahaan, struktur ekonomi dan sosial, dan tentu saja dengan teknologi ya. Facebook ya, bahkan Facebook yang terkenal ini karena banyak iterasi yang lincah dan ambigu dari kebijakan privasinya. Tidak hanya kebijakan itu sendiri yang berubah, tetapi ketika perusahaan memperbarui kebijakan dan teknologinya untuk memfasilitasi perubahan ini, celah besar secara historis muncul di pelindung pengaturan privasi Facebook. Nah, lalu kita juga harus mengetahui tentang privasi online itu sendiri, di mana Shinton pada tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 2 poin utama dalam privasi online. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai pengguna online atau media sosial ini tentu saja harus respect pada privasi orang lain. Namun selain itu juga pada saat yang bersamaan kita juga harus menjaga privasi milik diri kita sendiri. Kita harus paham dan menyadari bahwa platform yang kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi ini adalah public domain, di mana setiap orang ya ini dapat mengakses informasi yang kita sebarkan ya. Maka dengan kesadaran seperti itu kita harus menjaga privasi milik kita sendiri. Oke, lalu kita juga harus bicara sedikit tentang bagaimana cara memproteksi privasi online. Nah, Shinton menyebutkan bahwa terdapat 5 hal yang dapat kita lakukan. Pertama adalah pahamilah ketentuan privasi sebuah media digital yang digunakan. Biasanya dalam berbagai media sosial itu pasti ada terms and conditions serta privacy ethics dalam sebuah akun digital. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita aktif menggunakan platform tersebut. Lalu yang kedua adalah hati-hati pada informasi sensitif yang kita miliki, ya, bahwa informasi tersebut ini dapat disalahgunakan, ya, dapat dimanfaatkan oleh kejahatan digital. Jadi ini harus kita pahami bahwa informasi yang sangat private, yang sangat sensitif itu harus kita jaga, ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan terpengaruh pada email yang spam, ya. Yang keempat adalah buat password yang kuat dan tidak mudah dijebol oleh orang lain. Dan yang kelima adalah kita harus melindungi juga hardware yang kita miliki, ya, dengan kita menggunakan sebuah antivirus software. Tujuannya apa? Untuk menghindari malware, ya, agar individu lain
tidak bisa mengakses data yang kita miliki, ya, seperti itu. Nah, lalu ketika kita bicara soal ancaman terhadap privasi di media sosial, kita juga harus pahami bahwa saat ini yang namanya kriminal digital ini sudah sangat mahir menipu pengguna media sosial agar mau menyerahkan informasi sensitif, ya, informasi yang sifatnya sensitif, mencuri data pribadi dan mendapatkan akses ke akun yang dianggap pribadi oleh pengguna. Nah, berikut ini adalah beberapa ancaman media sosial yang khas. Ya, yang pertama ada data mining, kemudian ada phishing attempts, kemudian ada malware sharing dan botnet attacks. Ya, ketika kita bicara soal data mining, pada prinsipnya adalah bahwa semua orang ini meninggalkan jejak data di internet. Bahkan ketika kita sudah berupaya untuk mendelete sebuah informasi yang kita sebarkan, itu tidak berarti data itu atau informasi itu akan hilang begitu saja, ya. Kita akan selalu meninggalkan jejak dan data yang sudah delete pun dapat direcover oleh orang lain, ya. Kemudian setiap kali seseorang membuat akun media sosial baru, mereka akan memberikan informasi pribadi yang dapat mencakup nama, tanggal lahir, lokasi geografis, dan minat pribadi. Selain itu, perusahaan mengumpulkan data tentang perilaku pengguna, termasuk kapan, di mana, dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan platform mereka. Nah, semua data tersebut itu disimpan dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Untuk apa? Untuk menargetkan iklan dengan lebih baik, lebih efektif kepada penggunanya. Terkadang perusahaan membagikan data pengguna dengan entitas pihak ketiga, seringkali tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Lalu yang berikutnya ada phishing attempts, ya. Jadi kita harus ketahui dulu bahwa yang disebut phishing itu adalah salah satu cara paling umum yang dilakukan kriminal digital untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi yang sensitif. Nah, seringkali dalam bentuk email, pesan teks, ya, atau panggilan telepon. Serangan phishing ini menampilkan dirinya sebagai pesan dari organisasi yang sah, ya. Pesan-pesan ini mengelabui orang agar membagikan data sensitif termasuk kata sandi atau password, informasi perbankan atau detail kartu kredit. Nah, serangan phishing ini sering muncul sebagai platform media sosial. Bahkan pada Agustus tahun 2019 silam, phishing besar-besaran ini menargetkan pengguna Instagram dengan menyamar sebagai two-factor authentication system, di mana dia mendorong pengguna untuk masuk ke halaman Instagram palsu. Ya, jadi ini juga adalah satu yang harus kita perhatikan gitu ya, terkait dengan salah satu ancaman gitu ya terhadap privasi kita di media sosial, yaitu apa? Phishing attempts. Nah, berikutnya adalah malware sharing, ya. Kita juga harus ketahui yang namanya malware atau perangkat lunak berbahaya ini dirancang untuk mendapatkan akses ke komputer dan data yang dikandungnya. Setelah malware menyusup ke komputer pengguna, malware ini dapat digunakan untuk mencuri informasi sensitif yang disebut dengan spyware, memeras uang atau ransomware, atau mendapatkan keuntungan dari iklan paksa atau biasa disebut dengan adware. Nah, platform media sosial adalah sistem pengiriman yang ideal untuk distributor malware. Setelah akun sudah dihack, ini seringkali dengan mendapatkan kata sandi melalui serangan phishing, kriminal dunia maya ini dapat mengambil alih akun tersebut untuk mendistribusikan malware ke semua teman atau kontak pengguna. Lalu berikutnya adalah botnet attacks. Nah, harus kita ketahui dulu bahwa yang namanya botnet ini adalah sekumpulan program yang terinfeksi malware dan terhubung dalam jaringan internet yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Istilah botnet ini merupakan singkatan dari robot dan network. Ya. Jadi, botnet ini adalah kumpulan bot yang dirancang untuk bisa dijalankan otomatis pada sebuah jaringan dan dikendalikan dari jarak jauh. Contohnya adalah
Distributed Denial of Service atau DDoS attack adalah serangan cyber dengan cara mengirimkan traffic palsu pada suatu server atau sistem secara terus-menerus. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar server ini tidak mampu menghandle semua traffic dan kemudian dapat menyebabkan sistem itu collapse atau down. Ya, jadi demikian paparan materi tentang privasi dan media digital. Terima kasih banyak atas atensinya dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.